Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma ba'du. Yang sangat kami muliakan Bapak Ibu yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini Allah masih izinkan kita untuk hadir mengawali aktivitas hari ini dengan sebuah kebaikan. Dan kebaikan terbaik itu adalah kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang memiliki kesempatan untuk hadir tetapi tidak memiliki kuasa untuk hadir, ya. Demikian juga sebaliknya, banyak orang yang ingin ke masjid tapi tidak mampu. Ada orang yang mampu ke masjid tapi tidak bisa ke masjid. Nah, kita ini dipilih oleh Allah untuk bisa hadir. Setidaknya hati kita ini akan menjadi tenang, tentram. Karena orang yang jauh dari Allah itu pasti hidupnya tidak akan bahagia. Makanya orang kalau banyak zikir, banyak menyebut kepada Allah, itu tenang hidupnya, ya, itu tenang. Ibnu Al-Qayyim itu menjelaskan bahwasanya kalau seseorang itu banyak menyebut nama makhluk, maka pasti hidupnya akan kecewa, hidupnya akan gelisah, ya kan? Tapi orang yang menyebut nama Allah, maka hidupnya itu pasti akan bahagia, karena ia adalah sumber dari kebahagiaan. Karena hidup di dunia ini, Pak, ini penuh dengan tantangan. Hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Ya ibarat di hutan begitu. Kalau di hutan itu kemudian banyak makhluk yang menyeramkan, banyak makhluk yang akan mengancam kita. Maka untuk bisa selamat sebetulnya ada caranya. Yang pertama adalah kita minta izin kepada yang pengelola hutan itu, ya. Bagaimana caranya? Kita minta izin, wahai Tuhan, saya minta izin untuk menempati di hutan yang mungkin menyeramkan ini. Kira-kira jaminan yang mengelola hutan ini, dia akan memberikan jaminan, baik saya izinkan engkau dan saya jamin engkau untuk aman di sini. Kira-kira aman nggak, Pak? Aman. Tapi kalau kemudian tiba-tiba kita nyelonong di situ, tidak pernah memanggil, tidak pernah minta izin ke situ, ya bisa dipastikan terancam, ya. Kalau ada dua orang yang datang ke situ, ke hutan yang sama itu, yang di situ kemudian banyak makhluk yang mengancamnya, kemudian kita bersifat tawadhu di situ, tenang, kemudian juga sopan mengikuti peraturan di situ, dengan kemudian orang yang datang ke situ tanpa izin, dia sombong, saya bisa hidup di sini dan lain sebagainya. Kira-kira yang paling selamat mana, Pak? Adalah orang yang tawadhu, adalah orang yang mengikuti peraturan di situ. Di dunia ini sama, Pak. Di dunia ini sama, jadi penuh dengan tantangan, ancaman, ya. Kira-kira juga banyak musuh dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita izin kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dijamin hidup kita. Aman hidup kita, ya kan? Apalagi kalau mengikuti peraturan dari Allah, enak hidup kita. Nah, kira-kira begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin menyampaikan ini sudah belum? Sudah sampai di sini belum kemarin? Belum ya?
Sebelumnya kan baru sampai pada tangan itu, masih ingat ya? Tangan itu. Hidup manusia sejajar dengan usia manusia sejajar dengan jari-jarinya saja. Nah, kita sekarang masuk di sini. Mudah-mudahan nanti ini tidak memberatkan ya. Bapak Ibu, Allah memberikan potensi manusia untuk hidup itu lengkap. Ya, lengkap sekali. Kelengkapan itu sebetulnya untuk supaya manusia ini bahagia. Ya kan? Nah, apa potensinya? Kalau dulu Bapak Ibu, orang yang sukses itu syaratnya adalah harus memiliki IQ tinggi. Kecerdasan intelektual itu tinggi. Dulu. Jadi orang kalau memiliki kecerdasan jenius begitu, memungkinkan bahagia hidupnya, memungkinkan sukses. Ya kan? Sekarang ini berbalik. Ada orang yang dia jenius, sukses, ya kan, dalam artian cerdas, tapi ternyata gagal dalam hidupnya. Gagal dalam hidupnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang perlu kita miliki ya? Apa yang perlu kita lejitkan dari potensi-potensi yang Allah berikan ini? Nah, Bapak Ibu, mungkin ada di antara anak kita yang memiliki kecerdasan matematika, pinter sekali matematika, tapi gak iso sing liyane. Ndak usah bersedih. Ndak usah bersedih. Ada anak yang sukanya main musik terus. Musik terus. Ya kan? Tapi matematikanya gak iso blas. Akhirnya belajar dihamuk terus sampai wong tuane. Terutama saat pandemi, belajar daring semacam sekarang ini. Sudah diajari lupa. Akhirnya marah, ngamuk. Wingi lak wis mari tak ajari, saiki lali maneh. Sekolah diajari apa kok gak iso-iso. Nah, akhirnya ngamuk. Ya kan? Bapak Ibu tenang ya. Allah memberikan kecerdasan ini. Yang pertama, ada orang yang cerdas matematika tetapi yang lain enggak. Maka bersyukur dengan matematika ini ya. Ada orang yang memiliki kecerdasan misalnya bahasanya pinter kalau berbicara itu, alasannya juga bagus. Tapi matematika dan lainnya ndak bagus. Ada anak yang suka musik, ya kan? Pinter sekali musiknya, tapi yang lain ndak bisa. Ada orang yang olahraganya bagus, tapi matematikanya jembret, ya kan? Musiknya juga ndak bisa, juga syukuri. Nah, ini masing-masing Allah karuniakan, dan ini sesuai dengan potensi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mana yang lebih bagus, yang memungkinkan lebih sukses, yang lebih hebat di antara kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki ini? Sekarang begini, Pak Habibie itu ahli apa Bapak Ibu? Membuat pesawat, benar ya? Berarti kalau di sini pinter mana? Matematika, bahasa, visual, sains, teknologi, ya taruh aja matematika dan sains, ya memiliki kecerdasan di situ. Kira-kira juara dunia ndak itu? Juara dunia, ya kan? Hidupnya di Jerman, kira-kira begitu kan? Hidupnya enak. Lalu kemudian yang kedua adalah Muhammad Ali, Bapak Ibu. Muhammad Ali itu juara apa Bapak Ibu? Tinju. Berarti ahli di bidang apa Bapak Ibu? Olahraga, kinestetik. Ya kan? Kira-kira kalau Pak Habibie adu tinju dengan Muhammad Ali, siapa yang juara Bapak Ibu? Muhammad Ali. Ya kan? Yang juara adalah Muhammad Ali. Lalu pertanyaannya, dalam bidang teknologi antara
Muhammad Ali dengan Pak Habibie, mana yang menang? Pak Habibie. Pertanyaannya, siapa yang juara Bapak Ibu? Kedua-duanya juara. Dua-duanya juara. Muhammad Ali juara dunia dalam olahraga atau tinju, sementara Pak Habibie juara dunia dalam hal sains atau teknologi. Maka itu tidak bisa dibandingkan, masing-masing membawa potensi yang akan hadirkan rezeki masing-masing. Jadi kalau demikian Bapak Ibu, kalau ada anak kita yang ahlinya memang di bidang bahasa, dorong mereka untuk memang fokus kepada bahasa. Tidak apa-apa, bisa jadi mereka nanti akan menjadi penulis-penulis hebat. Kalau anak kita ini kemudian berbicaranya kok bagus, bisa jadi dia ahli diplomat. Mungkin dia memiliki interpersonal atau intrapersonal yang bagus, ya kan? Hubungan jaringannya bagus, bersyukurlah dari situ. Maka ini yang kemudian tidak boleh menyebabkan kita bersedih dengan kehadiran anak kita karena hanya memiliki sedikit potensi. Tenang, syukuri ya. Karena kita ini mohon maaf itu juga kemudian juga tidak sempurna, mohon maaf. Ada anak yang tiba-tiba pulang, ya kan? Saat musim rapotan pulang dia, bawa rapot, ya kan? Bawa rapot, kemudian ditanya berapa cung nilainya. Lalu anaknya ini dengan semangat memberikan, ya kan, kepada ayahnya. Karena nilainya merah semuanya, nilainya matematika merah, ya kan, ya kan, nilainya di bawah 5, ya kan? Bahasa Indonesia di bawah 5, merah semua. Tulisannya tidak naik kelas. Marah bapaknya ini kepada siapa? Anaknya ini. Kamu tidak pinter. Oh, bapak ini sudah kerja keras membiayai kamu. Kok nilai merah semuanya ini gimana? Selalu anaknya ini sambil takut ini menjawab, Pak, ini rapot bapak dulu waktu SD. Jadi ternyata rapotnya bapaknya, ya, rapot bapaknya gitu. Rapot bapaknya dibawa anaknya. Ternyata bapaknya dulu yang marah-marah itu, yang marahi anaknya ini adalah dulu pernah tidak naik kelas. Jadi dia memarahi diri sendiri. Itu apa? Kritik bagi kita. Jadi anak itu memperoleh apa? Itu adalah hasil dari kita, ya kan? Cerminan dari kita, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran berbicara tentang multiple intelligence. Ini Gardner ya, teorinya Gardner. Ini sesungguhnya ada. Ini Bapak, hari ini rodok tinggi bahasanya ya, gak apa-apa. Kecerdasan linguistik itu Allah sebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 31. Kemudian ya, kecerdasan logis matematis Allah sebutkan pada Al-Ankabut ayat 43. Kecerdasan visual spasial ini surat Hud ya, dan lain sebagainya. Berarti Bapak Ibu, untuk memunculkan kecerdasan di sini itu Al-Quran hanya menyelesaikan sedikit saja dari 6.666 ayat, hanya 9 surat saja, ya kan? Berarti yang lain itu banyak. Yang lain itu banyak. Tetapi Bapak Ibu, kecerdasan ini rata-rata hanya menyelesaikan urusan dunia. Ada anak muda yang sangat jenius. Ini saya ingin mereview lagi cerita ini karena nanti saya ingin masuk pada materi ya, materi intinya. Anak yang sangat jenius Bapak Ibu, pemuda jenius. Pemuda ini melamar di perusahaan besar. Kebetulan perusahaan besar ini levelnya sudah level dunia. Sama dengan yang lain, bahkan ribuan jutaan pelamar masuk di situ, masuk diseleksi Bapak Ibu. Dari seleksi ini yang masuk, yang diterima itu, yang masuk lolos tahapan terakhir itu hanya satu, ya pemuda yang jenius ini. Pintar Bapak Ibu, ya kan? Maka tinggal tes terakhir. Tinggal tes terakhir ini adalah tes wawancara. Ya, interview yang terakhir, yang lain sudah digeser, sudah semuanya ya, dari ribuan pelamar itu.
Ya kan? Wong namanya perusahaan prestisius gitu ya. Gajinya juga tidak tanggung-tanggung banyak. Kebetulan perusahaan ini mencari seorang pemuda yang jenius, fresh graduate itu ya, yang jenius, yang ia nanti diperkirakan akan mampu mengembangkan perusahaannya untuk level menguasai dunia ini. Nah, apa yang terjadi saat interview terakhir itu kira-kira jam 8 pagi ini, itu nanti akan interview ya. Kemudian dia malamnya itu belajar larut malam mempelajari bagaimana perusahaan ini, dia betul-betul browsing itu, cari tipologi perusahaan ini, apa yang dicari, bagaimana potensi ke depan dan lain sebagainya. Dia kuasai betul Bapak Ibu. Sampai larut malam, paginya bangunnya itu terlalu siang karena mungkin bahasa Inggrisnya itu krinan Bapak Ibu, ya kan? Nah, setelah itu mepet. Sementara dari rumahnya, kota tempatnya itu tinggal, dengan tempat perusahaan wawancara itu membutuhkan perjalanan waktu 1 jam ya. Membutuhkan waktu 1 jam perjalanan naik kereta. Lalu dia terburu-buru cepat-cepat sampai di situ, mau membeli tiket. Itu ternyata tiket itu habis. Setelah habis, dia bingung. Ini bagaimana? Ini adalah kesempatan saya yang terakhir dan satu-satunya yang masuk di situ. Ya kan? Maka apa yang terjadi? Karena dia jenius, memutar otaknya, klik begitu ketemu, akhirnya membobol tiket elektronik. Dibobol itu tiket elektronik itu dia dapat 1. Maka apa yang terjadi ketika membobol padahal sudah habis tiket itu, kira-kira mengorbankan orang lain enggak? Mengorbankan orang lain. Berangkat Pak, senang dia sudah bisa berangkat sampai di situ, memungkinkan ini adalah saya bisa bekerja di perusahaan ini. Ya, akhirnya betul Pak. Sampailah di perusahaan itu tes wawancara. Hasil wawancaranya pun sangat bagus. Selesai sudah, pemuda ini disuruh keluar dulu untuk tinggal menunggu pengumuman. Para direksi termasuk CEO rapat di situ. Dia katakan, kita tidak salah pilih dengan anak muda ini. Dia sangat jenius, kemudian hubungan interpersonalnya juga bagus terhadap orang, ya kan? Perusahaan ini nanti kalau dipegangnya itu akan menjadi besar, betul-betul bisa menguasai dunia. Tapi ada satu yang kemudian menyarankan, oke, kita sepakat akan mengambil anak muda jenius ini. Tetapi kita perlu tahu barangkali anak muda ini punya kelemahan. Sehingga dari kelemahan itu nanti kita bisa dandani, bisa memperbaikinya dari kelemahan ini. Ya kan? Atau mungkin anak muda ini pernah melakukan kesalahan, sehingga nanti kita bisa menyarankan untuk tidak terjadi pada perusahaan di tempat kita ini. Oh, baik, kalau begitu kita sepakat cari data dulu. Karena perusahaan level dunia browsing begitu, dalam waktu tidak lama ternyata terdeteksi anak muda jenius ini untuk sampai di perusahaan tepat waktu ini membobol tiket elektronik yang seharusnya milik orang lain. Akhirnya dari situ rapat kembali, banyak yang usul, tidak mungkin kita menerima anak yang telah melakukan kecurangan semacam ini, ya kan? Ternyata betul disepakati ini tidak bisa diterima, maka diundang pemuda yang masih di luar tadi untuk masuk. Dia katakan, Mas, Anda jenius kan, dan perusahaan kami butuh seperti Anda. Kami yakin dengan Anda, dengan keberadaan Anda bergabung ke perusahaan kami akan semakin besar menguasai dunia ini. Tapi mohon maaf, Anda melakukan kesalahan di titik ini. Bagi kami ini tidak bisa. Urusan begini saja Anda melakukan sampai sejauh ini. Bagaimana ketika kami berikan kepercayaan, perusahaan ini saya berikan kepada Anda, bisa habis. Jadi mohon maaf, lebih baik kami akan mengundang untuk yang kedua, supaya bagaimana, supaya perusahaan ini bisa berkembang. Selesai Pak. Pemuda yang jenius yang dia berharap ini selesai Pak. Bayangkan kemudian perusahaan besar ini dia punya jaringan sangat banyak,
Lalu pemuda ini dia ingin melamar di perusahaan yang lain. Kemudian datang dulu pernah melamar anak muda ini di tempat saya, tapi mohon maaf pernah melakukan ini. Selesai, Pak. Habis. Ini yang saya maksud, bahwa kecerdasan intelektual, kejeniusan atau multiple intelligence ini tidak bisa menyelesaikan masalah urusan dunia ini juga, apalagi urusan akhirat. Tidak bisa. Lalu bagaimana caranya? Allah memberikan potensi itu yang lebih dari itu, Pak. Apa itu? Ini Bapak Ibu. Nah, langsung singkat saja ini ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu pada surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf surat keberapa, Pak? Ke-7. Ya kan? Nah, Al-Quran ini kalau bisa kita hafal detailnya, Pak. Surat pertama surat apa? Al-Fatihah. Ya pasti ini hafal. Al-Fatihah berapa ayat, Pak? 7 ayat. Coba tes. 7 ayat itu ya kira-kira itu kan ada Al-Fatihah, maaf. Bismillahnya Bismillahnya masuk hitungan apa enggak? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Berarti bismillahnya dihitung ya. Nah, tapi ada juga yang tidak menghitung basmalah. Ada ya? Ada. Bapak Ibu lebih sepakat yang mana? Nah, Ustadz Farhan tadi membaca basmalahnya keras apa enggak? Sir. Itu tandanya basmalah itu masuk hitungan ayat apa enggak itu? Masuk, tapi kok alon-alon mocone. Nah, memang ada perbedaan pendapat, Pak. Ada perbedaan pendapat. Pendapatnya diantaranya adalah basmalah masuk dalam surat Al-Fatihah. Ada juga yang kemudian basmalah tidak masuk tetapi langsung mulai dari Alhamdulillah. Kalau demikian, sementara surat Al-Fatihah itu dijelaskan 7 ayat, dari mana? Kalau dihitung Al-Fatihahnya mulai dari hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu jadi satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ayat 7-nya. Ya, ini beberapa pendapat. Mana yang diikuti silahkan dipilih ya, sama-sama betulnya. Kira-kira begitu ya. Ini kita berusaha untuk sampai di situ. Termasuk ini potensi kembali di sini, Pak. Ustadz, ini kenapa ada yang warna merah? Saya bacakan dulu Bapak Ibu. Ini potensi dasar yang Allah berikan kepada kita. Tidak sekedar multiple intelligence tadi, kecerdasan ini dan lainnya. Pondasinya di sini Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wa id akhadha rabbuka mim bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman. Jadi kira-kira
bahasanya itu sederhananya kalau digambarkan, disimulasikan Bapak Ibu, roh manusia, ingat roh manusia kita memiliki roh, berarti termasuk kita, termasuk anak-anak kita, termasuk cucu kita, termasuk orang yang nanti akan hidup setelah kita, dan orang yang hidup sebelum kita. Seluruh roh itu dikumpulkan. Taruh aja roh itu dikumpulkan dalam tanah lapang, ya kan? Pada alam azali itu sebelum manusia diciptakan, termasuk kita semuanya, ya kan? Di situ. Lalu Allah bertanya, alastu birabbikum, ya kan? Bukankah aku ini Tuhanmu? Ini maknanya Allah memberikan ilmu pertama kali itu pada titik ini, supaya perjalanan hidup manusia ini nanti terarah dan teratur dan mendapatkan kebahagiaannya. Benarkah aku ini Tuhanmu? Bapak Ibu, di sini ayat ini menyebutkan tidak alastu ilahikum, bukankah aku ini sesembahanmu, tapi menyebutkannya alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu. Makna Tuhan itu bisa didefinisikan sebagai bukankah aku ini yang memelihara kamu, bukankah aku ini yang mencukupi rizkimu, bukankah aku ini yang mengatur kehidupanmu alam semesta ini, bukankah aku yang menjagamu, bukankah aku yang mendidikmu, bukankah aku yang memberikan ilmu kepadamu. Makanya alastu birabbikum, benarkah aku ini pemeliharamu, pendidikmu, penjagamu, pemberi rizki yang mencukupi semua kepadamu, ya kan? Itu yang pertama, ilmu. Berarti kita ini telah dibekali oleh Allah sebelum lahir ini. Lalu apa jawaban kita? Qalu bala syahidna. Kita semuanya menjawab, roh semuanya menjawab, roh anak kita, ya kan, roh cucu kita, roh seluruh manusia saat di tanah lapang itu menjawabnya. Qalu bala syahidna, benar, Engkau adalah pemeliharaku, Engkau adalah penjagaku, Engkau yang memberi rizki kepadaku, Engkau adalah Tuhan kami, dan kami menjadi saksi itu. Selesai, Pak. Menjadi saksi, Pak. Ya kan? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya kan? Kata Allah, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya kami, ya, supaya manusia tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau kesaksian. Nanti kita tidak bisa protes, kenapa kamu kok masuk neraka ini? Ya, saya tidak pernah diajarkan apapun. Allah tidak memberikan pengetahuan kepadaku tentang agama dan seterusnya. Tidak bisa, Pak, kita menjawab. Nah, sekarang Pak, kalau boleh dijelaskan, itu alam roh. Alam roh itu disumpah, selesai ya. Kita diberikan ilmu, diberikan potensi itu, ya kan? Lalu kapan ditiupkan, Bu, ibu-ibu yang pernah punya anak? Ya, kalau lihat wajahnya punya anak semua ya. Bapak-bapak, nah ini yang punya anak. Kira-kira roh itu ditiupkan oleh Allah itu berapa minggu setelah kemudian dibuahi sel telurnya itu? Berapa, Bu? Kira-kira 40 hari. 40 hari kira-kira Bapak setelah menikah itu loh ya. Setelah menikah kan membuahi sel telur, ya kan? Bapak-bapak itu pernah menghitung nggak berapa ukuran sperma yang dikeluarkan saat menikah itu, Pak? Tidak pernah menghitung? Lah apa Ustaz kok ngitung-ngitung ngono itu? Ya kan? Itu kalau dihitung secara ilmu medis, Pak, itu jumlahnya adalah minimal laki-laki yang sehat itu 3 cc sperma, Pak. 3 cc sperma itu minimal 1 sendok teh itu loh, Pak. 1 cc-nya sperma itu sama dengan 150.000 spermatozoa. Spermatozoa itu adalah calon-calon manusia, Pak. Jadi berarti kali 150.000 kali 3 sperma itu berarti berapa, Pak? 450.000 spermatozoa calon manusia
ya kan? Itu minimal, bisa lebih dari itu, Pak. Calon-calon manusia itu membuai sel telur, kemudian nanti di dalam ayat itu nanti dibungkus dan seterusnya, kurang lebih 40 hari Allah meniupkan roh. Zat begitu. Pada zat baru kemudian bergerak, zat begitu. Roh ini adalah yang pernah disumpah dulu. Jadi sebelum kita lahir masih dalam kandungan itu adalah roh yang dulu pernah disumpah itu, dan kita menjawabnya adalah benar, engkau adalah Tuhanku dan aku menjadi saksi itu. Masuk di sini, Pak. Lalu lahir, Pak. Setelah lahir, Pak, nah ini setelah lahir kita ini tidak ditanya lagi sama Allah. Usia 5 tahun tidak ditanya lagi sama Allah. Kan kita tidak ditanya sama Allah, benarkah aku ini Tuhanmu? Tidak. Sampai nanti, Pak, usia 23, 25 tahun usia kita, masuk masa awal menikah 30 tahun, ya kan? Di sini masa orang tua anak, sudah punya anak kita 40 tahun. Kita usia berapa, Pak? Bapak-bapak usia berapa ini? Nah, 35. Alhamdulillah saya 6, Pak. Sip ini. Cocok duwe anak maneh. Ya kan? Nah, ini 30 tahun yang belum menikah segera menikah ya. Ini yang muda-muda sudah menikah belum? Belum, masih gedek-gedek. Segera ya. Dulu pernah kita sampaikan di sini. Kata Ibrahim di dalam Al-Qur'an itu ternyata tidak sama. Ibrahim, alif ba, ya kan? Ro, ha, mim. Ada yang begini, ada yang 5, ada alif, ba, ro, ha, ya, mim. Kenapa kok beda? Ada ya satunya, ada yang tidak ada yaknya. Kenapa kok beda? Apakah Zaid bin Sabit dalam menulis itu keliru? Enggak. Apakah Muawiyah bin Sufyan itu keliru menulisnya? Enggak. Ayat-ayat yang disebutkan tanpa huruf ya pada kata Ibrahim itu mayoritas, bahkan hampir seluruhnya mungkin itu adalah seringkali disebutkan pada surat Al-Baqarah. Sementara setelah itu disebutkan ada yaknya. Dan yang tidak ada yaknya ini adalah berbicara tentang Nabi Ibrahim yang belum menikah. Setelah menikah berbicaranya apa, kata Ibrahim ada yaknya. Maksudnya apa? Kira-kira Nabi Ibrahim itu ya sebelum menikah belum ada yaknya, sama dengan kita sebelum menikah itu memang belum sempurna. Jadi yang nom-nom itu segera, ya kan? Nah, ya kalau belum ada jodohnya jaluk wong tua, jaluk Allah, ya Allah kapan jodoh saya ini, ya, gitu. Nah, kira-kira begitulah ya, segera ya supaya nanti sempurna. Nah, kembali di sini, Pak, ya. Ini menikah, kemudian 40 tahun, 50 tahun masa pensiun, mulai turun lagi. Kemarin sudah kan penjelasannya, setelah 45, 50 tahun turun lagi, mulai turun, ya kan? Dari jari kelingking, pusatnya adalah 40, 45, 50, setelah itu turun lagi. Kalau tidak kuat, Pak, drop. Yang semula memimpin, luar biasa, perkasa, kata-katanya seperti sabda diikuti, tiba-tiba tidak punya kekuasaan, ini bisa drop, masuk kategori post power syndrome, ya kan? Akhirnya ngamuk-ngamuk tok, darah tinggi, akhirnya kata Pak Agus Ali Fauzi kick, terakhir mati, ya kan? Ya begitu. Kenapa hidup gak dibuat susah? Ini siklus kehidupan manusia. Apa yang bisa menguatkan? Nanti ada di sini, Pak. Nah, di sini ingat, ini usia manusia sampai ukur taruh aja sampai terakhir, Pak. Bapak Ibu ini kepingin terakhir usia berapa toh? Loh, kok kan sing jawab? Nah, berapa, Pak, terakhir usianya kepinginnya? Siapa yang ingin 150 tahun? Angkat tangan. Oh, kaono. Pasti menyusahkan, ya kan? Nanti pipis, tidur, ya kan? Di tempat tidur kalau sudah usia di situ itu, ya kan? Nah, mau, Pak? Tidak mau. Siapa yang mau usianya 100 tahun? Tidak ada yang angkat tangan. Yang mau 85? Tidak ada. Yang mau 75? Gak ono. Yang 60 lewat. Jadi tidak ada yang berani. Terserah Allah ya. Terserah Allah memberikan usia berapa. Yang paling penting, hari-hari kita ini kita isi dengan kebaikan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Itu
Nanti Allah memberikan usia berapa? Tenang, ada jatahnya. Ya, selambat apapun kita lari, sampai. Secepat apapun kita lari, sampai. Ya kan? Sampai. Saat ini usia saya 41. Kalau mengikuti Rasulullah itu 63 jika dihitung, 63 tahun jika dihitung Hijriah, 61 jika dihitung Miladiah, ya kan? Tinggal berapa? Tapi apakah kemudian jamin sampai di situ? Belum tentu juga, tidak ada yang menjamin. Kita serahkan sama Allah, yang penting kita berusaha untuk yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, setelah kemudian wafat, maka manusia akan ditanya kembali tentang Allah. Loh, kamu kok masuk neraka, apakah tidak pernah diajarkan? Benarkah aku ini Tuhanmu? Ditanya lagi. Tapi selama hidup di dunia ini tidak ditanya lagi sama Allah. Nah, Bapak Ibu, tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai guru adalah bagaimana roh yang lahir ini masih tetap terjaga. Itu tugas kita. Roh kita semuanya ini terjaga, supaya nanti saat menghadap Allah, kita pun dengan kemudian bilang, siapa Tuhanmu? Kita bisa mengatakan, Allah Tuhanku. Itu jika kemudian roh ini masih bersih, roh ini tidak terkontaminasi dengan apapun urusan-urusan keduniaan di sini. Nah, bagaimana caranya? Tugas orang tua, Pak, tugas guru, saya akan mengilustrasikan guru. Misalnya, guru ini makanya, ini kan alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu, ya kan? Guru itu kalau di dunia pendidikan, kuliahnya, itu kalau di agama namanya jurusan tarbiyah. Tarbiyah ini ya berasal dari kata Rabbun di sini, ya kan? Tarbiyah. Nah, guru-guru itu harusnya saat mengajar diarahkan kepada di sini, karena dia jurusan pendidikan tarbiyah, mendidik. Tarbiyah di sini menjaga roh anak yang dididiknya ini di sini, ya kan? Demikian juga orang tua juga menjaga roh anak yang lahir dari rahimnya, bagaimana senantiasa tertaut di sini. Nah, di sini, Pak, ya. Nah, bagaimana seorang guru yang mengajarnya adalah di sini tarbiyah, makanya guru itu disebut murabbi, ya, ya, mendidik, ya, di sini. Nah, bagaimana caranya saat belajar sains? Apakah bisa? Bisa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sains, ya kan, atau biologi atau IPA, pelajaran ilmu pendidikan alam. Kita akan keluar ruangan, ya, belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Tolong amati tumbuh-tumbuhannya. Keluar anak-anak seluruhnya, serat keluar memperhatikan tumbuh-tumbuhan ini kok begitu. Oke, sudah, tolong dicatat semua, dicatat. Ada daunnya, ada batang, ada akar dan lain sebagainya. Oke, sekarang masuk ke ruangan lagi. Setelah masuk, nah, apa yang diamati tadi? Oh, Bu, Ustadzah, Ustadz, tadi kita mengamati tumbuh-tumbuhan ini. Ada tumbuhan mangga. Ada apa saja di situ? Ini ada daunnya, ada begini. Nah, kira-kira tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup enggak? Kalau kemudian, atau mungkin dibalik, nah, supaya tumbuh-tumbuhan ini hidup, apa yang diperlukan? Oh, dia harus butuh makan. Kalau kita manusia ini makannya adalah nasi. Kalau tumbuh-tumbuhan apa, nak, kira-kira? Dia membutuhkan air, Ustadz. Membutuhkan air. Apalagi, apakah cukup air? Enggak, Ustadz. Apalagi dia harus membutuhkan cahaya matahari. Nak, tahukah kamu kalau enggak ada matahari itu, enggak ada air, kira-kira bisa hidup enggak? Enggak bisa, Ustadz. Dari mana asal air itu? Dari Allah. Dari mana matahari itu? Allah yang menciptakan. Maka kehidupan ini bisa hidup itu sesungguhnya adalah dari Allah. Masuk di situ. Meskipun pelajaran sains, masukkan untuk menjaga roh mereka. Mau belajar matematika, apakah bisa? Bisa, sampai pada titik alastu birabbikum. Gurunya mau praktek tentang matematika, belajar tentang pecahan. Gurunya membawa piring, ya, satu, tiba-tiba jatuh, pyong, pecah. Kaget siswanya. Loh,
Pak guru sedang marah, jangan-jangan. Punya masalah di rumah, jangan-jangan. Lalu, nak, apa yang Ustadz tadi bawa? Dia katakan, piring Ustadz. Apa yang terjadi, nak? Jatuh. Ya, kalau sudah jatuh bagaimana? Pecah Ustadz. Oh, coba dihitung. Silakan kumpul, maju ke depan piringnya. Coba dihitung. Jangan sampai disentuh ya, hati-hati. Kalau mau menyentuh, membawa alat begini. Oke, bawa, dihitung. Kira-kira berapa pecahannya di situ, nak? Ada gini. Coba dijadikan satu lagi. Kan kebetulan pecahnya hanya terjadi kira-kira jadi 4 begitu. Tidak ada yang kecil-kecil. Disatukan lagi. Nah, ini apa yang terjadi tadi? Pecah Ustaz. Hari ini kita akan belajar pecahan, anak. Belajar pecahan. Dihitung dari satu piring menjadi berapa pecahan. Nah, ini anak-anak sekalian. Apakah Allah mengajarkan ini? Iya. Coba ini ayatnya. Kalau anak-anak punya orang tua kaya, ya kan, punya harta banyak, lalu orang tuanya wafat, bagaimana cara membaginya? Allah mengajarkan ini melalui pecahan, dibagi rata atau bagaimana sesuai ketentuan Al-Quran, ya kan? Maka untuk bisa, nak, supaya nanti adil sesuai dengan ajaran agama Allah, supaya orang tua juga bahagia setelah wafat itu, kita membaginya sesuai dengan anjuran Al-Quran, anjuran Allah, maka kalian harus bisa pecahan. Maka hari ini kita akan belajar tentang matematika unsur pecahan. Siapa yang mengajarkan itu, anak-anak? Allah. Nyambung lagi ke Allah. Alastu birabbikum, dijaga rohnya supaya terus tertaut kepada Allah. Apalagi Ustaz, bahasa Inggris, bahasa Jerman apakah ada? Ada. Anak-anak, kita hari ini akan belajar bahasa. Saya tunjukkan bagaimana, apa sih pentingnya bahasa itu? Tidak tahu Ustaz, pokoknya kalau saya bisa ngomong, kalau ada orang Inggris datang ke sini, oke. Baik anak-anak, Allah mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk belajar bahasa. Bagaimana caranya? Ini ayatnya, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah menciptakan manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, nak. Ya kan? Bagaimana kita bisa mengenal orang Inggris jika tidak bisa bahasa Inggris? Bagaimana, nak, kita bisa mengenal orang Jerman jika kita tidak bisa bahasa Jerman? Itu artinya Allah sedang memerintahkan kita untuk bisa berbahasa, untuk belajar bahasa. Siapa yang mengajarkan itu bahasa itu? Allah. Balik, Pak. Nah, Allah. Ini cara menjaga kita, menjaga roh kita, menjaga roh anak-anak kita supaya tetap stabil, supaya tetap alastu birabbikum. Benarkah aku ini Tuhanmu? Benar, dan aku menjadi saksi itu. Terus, Pak, kita jaga itu. Orang yang mengajarkan termasuk orang tua kita semuanya, yang mengajarkan itu semua kembali kepada Allah. Roh kita ini juga akan terjaga, Pak. Ini yang pada akhirnya ketika wafat, kemudian ketika ditanya siapakah nama Tuhanmu, saat itu kita akan menjawab, Allah adalah Tuhanku. Apakah mungkin kita bisa menjawabnya jika kemudian selama hidup di dunia ini itu tidak pernah mengenal Allah? Inilah pentingnya, Pak, kita perkenalkan Allah kepada anak-anak kita, ya kan? Ada sebuah hadis bahwa orang yang penghujung wafatnya ini membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, dimasukkan ke surga. Apakah semudah itu membaca la ilaha illallah? Tidak, Pak. Tidak mudah. Saya tunjukkan sekarang. Bapak Ibu kalau menulis biasanya menggunakan tangan mana? Kanan. Mudah nggak dengan tangan kanan menulis? Mudah, cepat. Coba Ibu pindah dengan tangan kirinya menulisnya, kira-kira mudah apa enggak? Sulit. Hasilnya cenderung jelek. Coba saja. Nama Ibu ditulis Harun. Berat. Kenapa kok berat? Kenapa kok yang kanan mudah? Itu karena sering dilatih. Sementara yang kiri karena tidak jarang dilatih, sulit. Itu maknanya kalau orang itu meskipun sudah diberi informasi bahwa orang yang nanti akan masuk surga di antara di penghujung hidupnya membaca la ilaha illallah, mudah, Pak, saat ini kita baca. Tapi kalau tidak kita biasakan saat mau menjelang nazak itu sulit untuk kita baca. Maka caranya bagaimana? Kita latih setiap hari seperti sedang menulis.
Kita latih zikir kita la ilaha illallah, nanti akan mudah kita membacanya. Nah ini Pak, mudah membacanya. Sampai di sini Pak. Ini menjadi penting. Ini potensi dasar yang Allah berikan kepada manusia ini. Kalau demikian, tidak mungkin anak muda yang jenius tadi itu harus membobol tiket elektronik jika pada dirinya ini ada Rob, ada Allah. Tidak mungkin Pak. Kalau ada Robnya, dia pasti meskipun terlambat, saya tidak mungkin mengambil ini, ya kan? Elektronik membobol ini meskipun saya bisa melakukan itu, karena ini tidak bisa. Ini harus mengorbankan orang lain. Allah tahu itu. Itu jika kemudian kita ajarkan Rob di situ, Pak. Ya kan? Kita ajarkan di situ. Mungkin dia akan mengatakan, lebih baik saya tidak diterima di perusahaan ini, tidak masalah. Yang penting saya bisa menjaga ini. Dia akan telepon kepada perusahaan itu, kepada direkturnya, Pak Direktur, mohon maaf, saya mepet waktu saya datang di sini, sehingga saya kehabisan tiket, sudah tidak bisa. Tidak apa-apa, saya tidak diterima di perusahaan Bapak. Saya tidak bisa hadir daripada saya sebetulnya bisa mengambil tiket elektronik membobolnya. Saya bisa sampai di sana tepat waktu dengan kecerdasan saya. Tapi saya menjaga itu, saya tidak mau untuk mengambil itu. Lebih baik saya tidak diterima, tidak apa-apa. Mungkin ini akan hadir pemaluman dan simpati yang justru akan diterima. Oh, cukup, tidak usah wawancara, Anda sudah hebat, saya terima langsung. Selesai Pak. Karena kejujuran itu. Tapi ini menjadi penting untuk bekal anak-anak kita. Bagaimana bisa itu kita lakukan? Jika alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Kata Allah saat kita pada alam roh itu, ya kan? Kita semuanya menjawab, anak-anak kita semuanya menjawab, ya, benar engkau adalah Tuhanku. Itu kita tanamkan setiap hari dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Itu insya Allah akan terjaga sehingga dia akan menjadi amanah. Ketika dia menjadi presiden yang hatinya ada Robnya. Menjadi seorang direktur yang ada Robnya. Menjadi seorang gubernur, bupati, bahkan ketua RT yang di dalam hatinya ada Robnya, terjaga. Dan dia akan betul-betul menjalankan itu penuh dengan amanah, insya Allah. Ini istimewa bukan? Potensi yang Allah berikan kepada kita supaya manusia tidak sekedar hidup bahagia di dunia, sudah pasti bahagia dia, tenang hidupnya. Lebih-lebih di akhirat untuk menghadap Allah, dia akan lebih tenang. Ketika Allah bertanya, siapa Tuhanmu? Dia akan mengatakan dengan bangga, Allah Tuhanku. Siapa yang mengajarimu? Adalah orang tua saya, adalah guru-guru saya. Insya Allah, oh tolong tarik tangan orang tuamu, gandeng tangan guru-gurumu untuk sama-sama menuju surga, karena mereka semua telah menjaga roh-rohnya itu pada jasad seorang hamba anak kecil yang nanti sebagai calon penghuni surga. Mudah-mudahan kita semuanya nanti adalah sebagai calon penghuni surga. Surga di akhirat kelak tentu saja juga surga di dunia, maknanya adalah tetap bahagia dalam kondisi tetap menjaga roh yang akan hadirkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya kira demikian, ini kayaknya masih serius banget ya. Nah, dihabiskan minumnya ya. Dihabiskan, mudah-mudahan kemarin masih diingat pelajaran kemarin, muhsinin, orang yang baiknya di atas rata-rata. Meletakkan, menghabiskan minuman itu adalah baik. Kemudian menyisihkan gelasnya itu juga baik. Tetapi kemudian mengambilnya, meletakkannya ke tempatnya, dikumpulkan di sana, itu juga muhsinin. Muhsinin lebih atas lagi jika mau mencucinya sendiri. Nah, berat ya, berat. Berat. Tapi muhsinin. Tapi katanya kok tego banget. Terima kasih Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pengajian atau kajian yang paling penting itu adalah sepulang dari sini apa yang bisa kita amalkan, ya kan? Tidak sekedar transfer knowledge ya, transfer pengetahuan, tetapi ada aplikasi yang bisa kita lakukan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semakin bahagia. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.